Saudara, dalam satu pekan ini berbagai peristiwa terjadi di berbagai daerah. Mungkin saja Anda melewatkannya karena kesibukan yang padat. Namun kali ini kami telah memilih 3 di antara sekian peristiwa yang menjadi berita populer di minggu ini. Apa saja itu? Inilah berita populer pekan ini. Yang pertama, jangan sekali-kali korupsi. Kepala Desa Wiringtasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, pingsan saat ditangkap pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pindrang. Kepala desa ini diduga telah melakukan korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp475 juta. Kepala Desa Wiringtasi Kabupaten Pindrang ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kepala desa ini diduga telah menyelewengkan anggaran dana desa tahun 2019-2020 sebesar Rp475 juta. Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pindrang akan menahan tersangka, namun kepala desa ini pingsan saat ditangkap. Kini tersangka harus dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu untuk mendapat perawatan sebelum ditahan oleh pihak kejaksaan. Itu dana desa sebesar 880 juta. Dana alokasi desa sebesar 1.082 juta. Terus tahun 2020 itu sebesar 1.013 juta dana desa, dan dana alokasi desa sebesar 1.006 juta. Ya. Jadi di dalam 2019 itu ada beberapa kegiatan, diantaranya 15 kegiatan di 2019, dan 2020 ada 19 kegiatan. Ya, yang mana hasil penghitungan dari inspektorat semua kerugian negara mencapai Rp407.939.834. Sementara itu ada COVID-19 varian Omikron yang kini telah masuk di Sulawesi Selatan. Seorang warga di Kabupaten Takalar dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Pasien pertama Omikron di Sulawesi Selatan ini diketahui pulang ke Takalar setelah bekerja di Kepulauan Aru, Maluku. Seorang warga di Kabupaten Takalar dinyatakan terpapar varian Omikron berdasarkan hasil pemeriksaan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Pasien pertama Omikron di Sulawesi Selatan ini diketahui pulang ke Takalar setelah bekerja di Kepulauan Aru, Maluku. Kini pasien tersebut menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Pajongang Daeng Ngaleh, Kabupaten Takalar. Dan menurut tim medis, kondisi pasien telah membaik dan masih akan menjalani pemeriksaan hingga 15 hari ke depan. Sementara itu, tim Dinas Kesehatan sudah melakukan tracing kepada 15 orang yang melakukan kontak dengan pasien, dan ke-15 orang tersebut dinyatakan negatif COVID-19. Ini kita dapat kemarin dan kita sudah investigasi, Dek, dan kita tanya dari mana dia ini. Dia datang dari Maluku ternyata, ya. Kemudian setelah dari Maluku ada gejala-gejalanya, dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman dokter di Takalar. Kemudian sampelnya kita kirim ke Balitbangkes. Jadi seandainya kita tidak dapat hasil dari Balitbangkes, mungkin itu kita curigai bukan. Tapi karena ini hasil dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tingkat nasional, Litbangkes, maka angka ini kita yakini bahwa ini ada Omikron 1 di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, semua daerah di mana yang bersangkutan tinggal dan sebagainya itu sudah dilakukan pemeriksaan secara total, kita lakukan pemeriksaan secara rutin, dan alhamdulillah beberapa orang yang dia kontak itu semua hasilnya sudah ditemukan dan alhamdulillah negatif. Saudara, sebagian orang mungkin menganggap pemadam kebakaran hanya bertugas menangani kebakaran saja. Mereka ternyata juga punya tugas lainnya. Tim Animal Rescue Pemadam Kebakaran Kota Makassar mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter yang bersembunyi di bawah kolong rumah warga di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Setelah menerima laporan warga, tim Animal Rescue Pemadam Kebakaran Kota Makassar langsung berusaha untuk mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter yang berada di rumah warga. Petugas sempat kewalahan untuk mengevakuasi lantaran ular tersebut bersembunyi di bawah rumah warga, sehingga petugas harus membongkar sejumlah kayu yang berada di bawah rumah.
Setelah 1 jam berlalu, petugas Animal Rescue pemadam kebakaran akhirnya dapat mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter ini. Ular ini kemudian dibawa untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Penanganan ular sanca yang kurang lebih 3 meter panjangnya. Saat dievakuasi itu ular ini sembunyi di mana, Pak? Oh, itu sembunyi di bawah tumpukan balok. Jadi itulah kendala bagi kita di tim rescue dari Damkar. Sulit menangani karena berada di bawah tumpukan balok itu. Jadi sempat dibongkar tumpukannya dulu, Pak? Iya, kalau tumpukan tadi sudah dibongkar sama dibantu dengan warga di sana. Kalau kondisi warga di sana bagaimana? Kalau kondisi warga di sana ya cukup bagus karena dia selalu membantu kita. Tapi sempat heboh juga warga di sana, Pak? Iya, lumayan. Nah, itulah tadi 3 berita yang menuai banyak perhatian di pekan ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.